Waalaikumsalam. Selamat sore, saya mau sapa juga Matlan People yang bergabung di Matlan Channel sore hari ini. Halo, selamat sore dan juga tentunya Matlan Peoples yang hadir di tengah-tengah Metropolitan Mall Bekasi karena kita kembali lagi dalam Matlan Belanja Properti. Ini adalah sebuah program rangkaian yang didedikasikan begitu ya dari Matlan pastinya untuk semua Bapak Ibu yang lagi cari rumah, apalagi hot prospects yang sudah hadir di sini sudah lihat-lihat mau beli rumah tapi bingung gimana caranya ya untuk belinya, mau cash atau KPR, banknya apa ya. Nah, ini disediakan cerita atau talk show lewat Matlan Belanja Properti Talk Show. Nah, hari ini kita kerjasama bersama dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI yang akan ngobrol-ngobrol banyak di sini tentang bagaimana sih KPA dan juga KPR syariah base-nya ya. Bapak Ibu di sini pasti akan banyak sekali keuntungannya kalau mengambil kredit pemilikan rumah atau apartemen yang berbasis syariah. Apa aja sih plus poinnya, keuntungannya, nanti kita akan ngobrol banyak. Dan sesuai tema kita hari ini adalah resep cepat punya rumah dari Alia Natasha. Di tengah aku sudah ada kakak yang cantik ini. Ini adalah Kak Alia Natasha, beliau adalah Certified Financial Planner and Educator. Kalau mau tanya-tanya, mau curhat, mau bingung kira-kira harus gimana ini, cicilan aku, gaji aku cuma segini, kira-kira aku pasnya punya rumah yang harganya berapa sih? Bisa langsung tanya Kak Al, di sini udah paling tepat deh, paling top ya. Dan di ujung sana yang ganteng sendirian ada Mas Suhaimi, Consumer Business satunya Gria BSI. Nih ya, jagonya deh ya, nanti kalau mau tanya-tanya langsung nih ya. Kira-kira gimana caranya supaya KPR-nya tembus di BSI ya kan? Biar nggak ke-reject gitu ya, apa-apa aja kelengkapan syaratnya supaya mulus akad kreditnya atau akad rumahnya lebih dulu daripada akad nikahnya ya. Benar-benar. Gak cuma pakai doa aja. Iya. Jadi kalau yang sekarang yang masih single-single nih, masih muda-muda kan di depan kan. Yang penting pertama adalah akad rumah, baru habis itu akad nikah ya. Jadi punya biasanya rumah kalau dulu. punya rumah lebih mudah nikahnya. Iya, mudah dikasih izin sama papa mama mertua, lebih cepet ya aksesnya ya, Kak. Udah ada modalnya soalnya, modal rumah. Bener, beli rumahnya dulu baru bikin rumah tangga. Ih, cakep banget ya. Emang paling seru obrolan kita seputar rumah. Tapi membahas soal rumah, banyak juga rumor-rumor yang beredar katanya makin kesini orang nih makin susah punya rumah ya. Apalagi ditujukannya ke milenial, harga rumah udah gak make sense, cicilannya tinggi, tenornya panjang, kayaknya udah makin gak mungkin gitu ya beli rumah. Kenapa sih isu-isu ini muncul berkembang saat ini nih Kak Al? Oke, jadi sekarang itu harga rumah sebenarnya tidak terlalu naik banyak. Apalagi selama 3 tahun terakhir. Tahu nggak yang sebenarnya naik banyak itu adalah harga bangunannya. Jadi harga bangunan itu selama 3 tahun terakhir itu naik 50% lebih. Nah, kenapa harga rumah ini tidak terlalu naik? Karena harga rumah mengalami kenaikan itu kalau based on history itu ketika ada bubble property. Sebenarnya berdasarkan data Bank Indonesia, indeks kenaikan harga properti residential di Indonesia itu di angka 2%. Tapi ini kan indeks seluruh Indonesia. Yang namanya Jabodetabek itu tetap naik lumayan. Bahkan menurut data juga nih ya, kemarin muncul di rumah123.com aku baca, kenaikan harga rumah di Bekasi itu year on year alias 1 tahun terakhir itu 5%. Oh, oke. Ya, jadi kalau sebenarnya kayaknya udah enggak sih, udah bukan zamannya hari Senin itu naik sih, udah enggak ya. Udah so yesterday ya itu ya. Itu kayaknya orde baru banget ya gitu. Kalau ini kan orde Gen Z ya sekarang. Iya. Jadi kita pakai data yang real aja. Jadi kalau secara Indonesia tuh rata-rata tuh 2%-an nih ya Mas ya. Tapi di Bekasi sendiri ternyata bisa naik 5%. Cuma kenapa banyak yang bilang kok tidak mungkin ya? Sejujurnya tidak mungkin, memang biasanya kalau untuk first jobber. Ya, jadi kalau ada first jobber bisa beli rumah itu menurut aku luar biasa, mukjizat. Mungkin bisa, mungkin ada subsidi ya, kita nggak tahu gitu. Dapat warisan kali ya. Ya, tapi kita rata-ratain aja nih gitu. Rata-rata orang membeli rumah itu tahu nggak 75% lebih orang Indonesia membeli rumah tuh pakai KPR. Jadi kalau di luar sana harus cash. Tapi ternyata
KPR itu adalah pilihan nomor satu bagaimana kita bisa membeli rumah, termasuk aku. Nah, berdasarkan pengalaman aku pribadi, aku juga baru bisa beli rumah ketika aku umurnya 30. Yang kedua, ya itu tadi gitu, setelah menikah. Tapi kalau makin kesini makin mungkin nggak sih kalau generasi kan Gen Z yang first jobber nih sekarang ya, milenial pun ada ya tipis-tipis yang udah 25, 26 gitu ya. Ya. Makin kesini makin bisa nggak sebenarnya membeli rumah before 30 atau sebelum menikah gitu? Nah, sebenarnya menurut aku bisa. Tapi sebenarnya lebih bijak kita tidak menggunakan usia. Kita menggunakan hitungannya itu berdasarkan gaji. Karena ketika kita meng-apply KPR, yang dilihat itu bukan tempat tanggal lahir, tapi slip gaji. Iya benar-benar. Ya. Jadi itu hitungan kita mencari KPR itu dari slip gaji. Nah, slip gaji berapa sih yang aman untuk membeli KPR? Sebenarnya balik lagi, kamu naksir rumah yang harganya berapa? Nah, tadi kita ngobrol, aku survei ke kiri, ke kanan nih beberapa pengembang dan properti. Sebenarnya untuk harga 500 sampai 700 juta adalah pilihan rumah pertama untuk mereka yang memang pertama kali ingin memiliki rumah. Dan ternyata kalau kita sebagai orang misalnya Maria nih, belum pernah menikah, belum pernah membeli rumah, atau walaupun pasangan menikah tapi belum pernah membeli rumah, ada beberapa bank, salah satunya BSI, itu memberikan opsi bisa DP 0%. Wow. Tapi hanya untuk rumah pertama. Tapi kan tadi ditanya, gimana caranya resep punya rumah? Ya. Hal ini nggak ada di zaman aku. Zaman kita ya, kayaknya ya, kita nih kelahiran 80-an kan ya. Bareng ya? Bareng lahirnya. Mungkin boleh diceritain nih, Mas kapan sih kok ada nih subsidi kok bisa gitu. Kita bisa punya rumah DP-nya 0%. Dulu yang bikin aku susah punya rumah adalah karena harus ngumpulin DP. Benar. Jadi sekarang makin cepat sebelum menikah punya rumah itu karena ada banyak fasilitas yang dikasih sama bank untuk memudahkan gitu ya. Bukan karena nunggu umurnya dulu sekarang nih karena telat ngumpulin DP, oh baru bisa dapat sampai 30 tahun makanya baru bisa kebeli rumahnya, tapi ternyata enggak. Nah, sebelum kita ke DP 0% nih Mas Wahimi ya, kenapa harus KPR? Mungkin ini mindset yang harus diterapkan ya. Karena menurut aku kalau seandainya punya cash sekalipun, kalau kita KPR, sisa uang cash itu masih bisa diapa-apain deh. Misalnya buat investasi, buat mempercepat pelunasan mungkin dengan dibantu investasi dan lain-lain gitu ya. Makanya lebih pilih KPR. Tapi kalau dari site-nya BSI, why must be KPR gitu untuk bisa punya rumah? Oke, jadi kalau untuk beli rumah cuman modal duit yang ada pun memang biasanya rada susah-susah gampang ya Kak Al ya. Jadi emang kalau misalkan kita ada duit yang tadi sumbernya dari warisan atau misalkan memang sudah cukup banyak pun, memang akhirnya orang banyak milihnya itu karena melihat cash flow-nya sendiri kalau kita lihat. Jadi kalau misalkan dia itu sudah punya gaji ataupun yang sumber pendapatan lainnya, tapi dia melihat cash flow dia itu sebenarnya masih ada keperluan lainnya nih. Bahkan kalau kayak misalkan kita lihat habitnya zaman sekarang itu kayak dia pengen punya kendaraan dulu atau enggak dia punya investasi yang lainnya nih, kayak misalkan sekarang lagi ngetren kayak saham lah atau apa gitu kan. Nah, dia untuk menjaga cash flow itu maka perlu membuat suatu perencanaan yang tadi kalau mau beli rumah berarti jangan langsung ngabisin duit sekaligus. Makanya kita perlu KPR di situ. Dan juga kalau misalkan kita lihat tren zaman sekarang juga orang melihat dengan banyaknya pilihan ya kita bank juga banyak, dan untuk yang alternatifnya pun ada yang konven dan syariah. Nah, ini kita ada banyak bank juga yang menawarkan program ataupun promo yang menarik, sehingga daripada misalkan dia beli cash, nah itu prefer dia bisa milih KPR untuk beli rumahnya. Bener kan berarti ya? Boleh nambahin? Boleh Kak Al. Aku mau nambahin, soalnya jadi gini. Tadi kan aku bilang kesulitan aku baru bisa beli rumah di usia 30 adalah ngumpulin DP. Tapi ternyata selama ngumpulin DP ada hal di luar kontrol kita yang nggak bisa kita kontrol. Jadi waktu itu hitungan aku 2012 itu almarhum kakekku rumahnya di Bekasi.
Dan saat itu mulai banyak klaster-klaster baru nih di Bekasi. Yang di tahun 2012, 2013 itu untuk ukuran 100 meter, 150 meter itu masih di 600 jutaan. Belum jadi ya, jadi kayak lagi ada properti expo kayak gini, Yes. terus DP 600 jutaan. At that time DP itu harus 30%, 180 juta, benar gitu. Nah aku uangnya belum ada nih, 180 juta, oh ya udah mungkin 1 atau 2 tahun lagi gitu ya mikirnya. Lalu apa yang terjadi? 2013, Harganya 2014 itu bubble properti. Yes. Yang tadinya 600 juta, 2014 itu jadi 900 juta. Bukan hari Senin lagi. Bukan hari Senin lagi. Tahun selanjutnya langsung. Nah, ini Setiap Senin naik makanya jadi 900 juta. ya, dan yang aku sesalin dulu kok aku nggak seniat itu ya datang ke properti expo yang ternyata ada subsidi DP atau DP-nya bisa ringan 10% atau bisa dulu tuh cicilan DP-nya. Jadi 1 tahun pertama kita bisa nyicil DP nih ke developer. Jadi kadang menurut aku kurang greget, mungkin kemalasan aku lebih aktif mencari properti akhirnya bikin aku malah nggak dapet rumah di harga tersebut. Kalau aku menggunakan event-event kayak KPR begini dan nanya aja gitu lebih banyak lagi, mungkin aku bisa mensecure harga rumah di harga tersebut. Dengan caranya apa? KPR. Benar-benar. Karena nungguin kita cash buat punya tabungan itu jauh lebih susah dibanding kita mencari pertolongan kredit kepemilikan rumah. Dan itu penyesalan yang lumayan besar karena aku harus nambah sekian ratus juta. Benar. Padahal kalau dari mulai dari 2 tahun sebelumnya udah ngikutin harga rumahnya naik gitu Iya, ya. malah aku bisa jual di 2014 aku udah cuan tuh. Ada nilai investasinya Betul gitu banget. ya, yang udah kita buang sia-sia karena kita nggak dapat informasi seterbuka sekarang. Nah, nih Bapak Ibu yang ada di sini nih sangat-sangat diuntungkan kan kalau ketemu properti katanya udah cocok rumahnya, udah oke, udah serak. Ketemu banknya udah kayak ketemu jodoh sebenarnya. Bener nggak sih? Katanya kalau rumah jodoh-jodohan, bener nggak sih Mas Wahmi? Iya, jadi emang kalau ya kayak misalkan cari, kalau dulu sempat ngetren kayak batu akik gitu ya Kak Maria ya. Nah ini rumah juga sama karena memang ngekliknya tuh kita beda. Kayak misalkan kita lihat bahkan kalau misalkan di awal kita trennya kalau pasangan baru nikah tuh kayak di Pondok Indah Mertua gitu ya. Iya. Pondok Mertua Indah ya. Pondok Mertua Indah malah. Nah itu senyaman atau apapun pasti kita pingin nyari rumah sendiri yang jodohnya cocok. Jadi emang itu memang cocok-cocokan sehingga memang kalau bisa kebutuhan akan papan ini ya kita benar-benar dapat yang sesuai banget lah sama yang kita mau kayak gitu. Ngambil tadi statementnya dari Kak Al, ceritanya Kak Al yang bilang harus nunda sekian tahun harganya naik karena harus ngumpulin DP. Nah ternyata di BSI ada fasilitas yang diberikan untuk bisa punya rumah atau properti gitu ya dengan DP 0%. Ini mungkin bisa diceritain tadi pertanyaan Kak Al, benar sih kapan sih ada fasilitas ini? Kenapa nggak dari dulu-dulu ya Kak Al ya? Kenapa kita harus mencicil DP sampai sekian ratus juta harganya keburu naik gitu? Mas Wahmi bisa cerita nggak Mas Wahmi? Oke, jadi kalau misalkan terkait DP ini memang kita pun di bank diikat dengan regulasi yang ada ya, dan kemarin memang alhamdulillah dari regulator kita dalam hal ini Bank Indonesia itu boleh bahwa kita membahasakan DP 0% itu adalah KPR-nya bisa full. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau beli rumah yang dulu kita lihat konsepnya adalah uang muka dan kalau bahasa Simla kayak plafon banknya berapa. Nah ini kalau misalkan dengan sekarang bisa DP 0%, itu let's say tadi dengan harga 1M itu nasabah bisa dapat full 1M juga. Dan tetap dengan konsep di perbankan yaitu analisa kemampuan membayar seperti apa. Karena tadi sepakat kata Kak Alia bilang juga nanti gajinya kita lihat nih, kayak misalkan first jobber yang gajinya masih single digit, kalau ngambil rumah 1M kayaknya harus dapat warisan dulu deh. Biar uang mukanya gede terus bisa dapat nyicil. Cuman kalau emang dia sudah bisa ngukur tadi tingkat kemampuan bayarnya dia berapa, nah itu nanti yang di perbankan sekarang dan juga di BSI otomatis itu bisa full untuk pembiayaan sehingga DP-nya pun bisa hanya 0%. Nggak usah ada sama sekali untuk yang uang mukanya itu. Jadi aku tambahin lagi nih. Tambahin lagi. Kalau Kak Al bagian pengukuhan supaya tidak ragu lagi maksudnya gitu. Ayo sekarang ya. Kan ditanya kapan sih sebenarnya kita bisa KPR? Salah satu kan pertama tadi kita udah bahas gaji. Yang kedua adalah jangka waktu.
jangka waktu sekarang bisa minjem KPR itu bisa sampai tenor 30 tahun. Sedangkan hitungannya gimana dong? 30 tahun sebelum usia pensiun. Jadi sebenarnya dari usia 25-an atau mungkin lebih muda lagi, selama punya pekerjaan, slip gaji dan kemampuan yang bagus, itu bisa melakukan KPR. Nah, tadi aku juga ngitung, oke, mungkin aku sudah tidak semuda 25 tahun lagi gitu. Mungkin usiaku udah 30-an nih gitu. Oke, kita coba hitung wajar ya Mbak gitu. Tadi 15 tahun kalau kita mau ngambil KPR dan KPR syariah, berkahnya KPR syariah itu fix ya. Jadi selama kita 15 tahun membayar itu udah pasti, nggak ada kejutan atau tiba-tiba viral di TikTok ataupun IG gitu ya, kayak setelah 5 tahun ternyata KPR ku naik segini, nggak ada. Kalau di KPR syariah semuanya itu fix. Dan tadi aku menghitung 2 jenis rumah yang sedikit aku taksir lah gitu, siapa tahu bisa dapat diskonnya dari Medland ya gitu. Langsung habis ini. Untuk rumah 700 juta dengan KPR tenor 15 tahun 180 bulan itu cicilannya 6.600.000-an. Nah sekarang pertanyaan aku, apakah dengan gaji kita sekarang ini kita bisa mencicil rumah di harga 700-an? Berapa tadi? 6.600.000 ya. Ya. Sedangkan rata-rata pinjol itu ada di 800 sama 1 jutaan. Bener. Jadi aku tuh bingung banget kenapa anak sekarang lebih komit buat Pinjam di pinjol ya, dibanding ketimbang KPR. Ya. Berarti kan kalau rumahnya 700 juta, rumah yang lebih murah lagi 500 jutaan, itu kan KPR-nya bisa di bawah itu sekitar 4 juta ataupun 5 juta. Jadi pertanyaannya, kalau gaji aku 10 juta, idealnya berapa nih ngambil cicilan? Idealnya sebenarnya dari gaji itu 30%. Ya. Tapi bisa di stretch sampai 50%. Nah, makanya ini juga tadi kan aku tambahin, kenapa dulu aku baru punya rumah setelah menikah, setelah punya double income. Baru bisa, tapi kan dulu nggak ada KPR fix syariah 7%-an tuh nggak ada. Dan ini yang teman-teman juga harus tahu, yang namanya suku bunga itu terus berganti. Dan kita tahu harga rumah juga terus naik. Pertanyaan aku, suku bunga sekarang dibanding suku bunga 10 tahun lalu itu murahan sekarang. Ya. Itu murahan sekarang. Benar. Fix. Kenapa? Karena dulu aku pertama kali akad KPR bungaku tuh 10,75. Sekarang cuma berapa? Kita single rate di 8,5 pun ada. Belum nanti kalau untuk yang Medland sebenarnya ada promo lagi sih Kak Maria. Ada promo lagi, apalagi yang langsung hari ini apply gitu ya. Iya. Gila banget sih. Nah mungkin bisa ditambahin, tadi kan Kak Al udah kasih bridgingnya, kalau di KPR Syariah tuh nggak ada kejutan, nggak ada surprising tiba-tiba kayak heboh teman-teman kita floating kan kemarin tahu-tahu langsung tadinya single digit cicilan, wah jadi double digit, Nah, ini kenapa gitu. 5 tahun aku fix bayar 10,75%. Begitu 5 tahun bulan 1 itu naik 13,75%. Oke. Ini based on experience ya. Jadi Based dari on experience. True story. pengalaman true story ini banget. nggak dimacam-macamin. Kenapa? Oh, ini yang Kenapa terjadi. tadi gue satu-satu? Karena dulu aku tidak sesurvey itu. Oh, ternyata kalau ada property expo datang gitu ya. ada Ngobrol, bunga bener cantik, ya. Bunga bukan cuma bunga Citra Lestari, Enggak. ini bunga syariah Iya. ya. Bunga Bukan syariah. bukan bunga. Nggak bunga namanya syariah margin ya. Marginnya. Margin syariah. Jadi kalau di KPR Syariah atau KPA Syariah nih plus poinnya apa? Selain tadi tidak ada kejutan-kejutan gitu kan yang tiba-tiba menggelegar cicilannya gitu ya. Apa sih nilai plusnya kalau kemudian kita pengen punya rumah atau apartemen dengan syariah? KPR Syariah. Yes. Oke. Jadi kalau di KPR Syariah ini memang secara prinsip itu harga jualnya fix ya Kak Maria. Jadi kita dengan akad murabahah namanya. Jadi kita itu jual beli rumah antara bank ke nasabah. Sehingga nanti jelas bahwa berapa kewajiban nasabah yang harus dibayar. Kalau misalkan secara konvensional itu bahasanya kayak pokok dan bunga. Nah kita tuh sebenarnya kalau untuk jual rumah itu
satu harga jual yang disepakatin. Jadi kalau kita jual rumah harganya 1M, nah nanti kalau secara breakdownnya itu ada pokok dan marginnya bank berapa, namun dengan harga jual yang fix 1M tadi, kalau dengan Kak Al tadi udah mensimulasikan 6 juta per tahun, per bulan, jadi itu memang fix hanya ngangsurnya 6 juta per bulan. Nggak ada tambahan sedikit pun, nggak ada pengurangan juga pasti nggak ada, karena kita udah mengunci harga jual secara fix di awal, sehingga kalau untuk kenyamanan cash flow nasabah yang beli di KPR Syariah itu dengan kepastian kewajiban tadi per bulannya udah diketahui, itu insya Allah akan lebih membantu ya, karena tadi nggak ada kejutan lagi, nggak ada tahu bulat dadakan gitu kan, misalkan wah kok tahun depan cicilannya naik gitu. Nah itu insya Allah lebih menenteramkan, bahkan dengan tadi margin kita yang insya Allah cukup kompetitif juga, itu bisa lebih memudahkan. Dan bahkan di syariah ini kita wabil khusus di BSI itu ada fitur yang tadi tenornya bisa sampai 30 tahun yang Kak Al tadi bilang ya. Jadi kalau untuk yang Gen Z masih masuk usianya saat ini dan untuk sampai tenor 30 tahun ke depan, itu insya Allah secara hitungan angsuran pasti lebih kecil karena pembaginya lebih banyak. Betul, betul, nah, itu kita betul. ada juga untuk yang fitur sampai 30 tahun. Dan juga ada yang fitur bahkan bisa dapat otomatis porsi haji. Itu salah satu fitur. Apa tuh fitur hajinya? Coba. Jadi, Porsi apa fitur haji? Iya. Apa nih? Jadi Aduh, ini udah- yang baru lagi nih yang kayaknya menggiurkan juga nih. Jadi nggak cuma tukang bubur aja yang bisa naik haji, ah. tapi kita juga bisa Beli nih, rumah bisa naik haji. Bisa naik haji. Mantap. Jadi, Gimana nih Mas? Selain fitur yang tadi bisa sampai 30 tahun, nah kita ada satu lagi fitur yang namanya Gria Mabrur. Jadi untuk Bapak Ibu yang nanti beli rumah dengan syarat 2 tahun angsuran pertama itu lancar, maka dia bisa dapat otomatis porsi haji. Karena kita lihat porsi haji ini mungkin sama Kak Ali ya, kayak kita ngambil rumah ya. Di nanti-nanti itu makin lama daftar tunggunya, atau kalau rumah di nanti-nanti makin lama atau makin naik harganya sehingga nggak akan dapat, ataupun kalau dapat mungkin kalau haji ya berarti daftar tunggunya mundur. Makanya ini yang kemarin kita coba setting sebagai fitur kita juga, bahwa dengan porsi haji ini ya insya Allah kita bisa ngikat porsi di awal, karena haji pun sekarang nggak main-main, daftar tunggunya up to 30 tahunan, Bener. hampir 30 tahunan. Yes. Makanya sama kayak rumah, kita harus ngambil momennya sekarang, dan ini sama juga yang kayak haji, kita bisa ambil momennya sekarang sehingga nanti apa yang kita targetkan yang masih lama tuh kita bisa capai juga sebenarnya. Ini kayak sekali mendayung 2-3 pulau 2, 3, 4, terpenuhi. 5, 6, 7 tuh. Iya bener ya. Karena kita pengen punya rumah dengan hati tenang, hati nyaman, plus juga nanti kita dapat porsi buat ibadah juga. Iya, pasti. Kapan lagi? Ini ternyata ada fasilitas ini Ada di juga. BSI ya. Tadi mungkin baru di atasnya doang. Mungkin nanti kalau yang penasaran bisa tanya. Tapi Kak Al, berarti keunggulan kita kalau ngambil KPR Syariah sebenarnya kita juga bisa mulai menghitung ya pendapatan kita sekian. Nanti kalau kita ada kenaikan pendapatan karena di awal udah dijembrengin Semuanya fix. cicilannya. Ya, dan sebenarnya KPR Syariah ini terutama untuk kita ya, karena kita yang Muslim, terutama yang Muslim ini sangat sesuai dengan prinsip Muslim. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita transaksikan memang tujuannya adalah ibadah. Walaupun ini mungkin rasanya bukan ibadah, katanya ya namanya kerja harus profesional. Enggak, semua pekerjaan itu adalah amanah yang diamanahkan ke kita. Dan akhirnya ini menjadi sumber ibadah, di mana cara kita mengelola harta, cara kita mendapatkan harta, dan cara kita menjaga harta, itu semuanya masuk ke dalam ibadah. Jadi sebagai muslim, ini udah satu hal yang luar biasa banget menurut aku, mendapatkan rumah dengan KPR Syariah. Dan kalau secara muslim, tujuan keuangan Islam itu adalah bukan cuma sampai hidup di dunia aja. Semua berkah yang kita dapat tadi kita kelola dan kita jaga itu untuk kehidupan setelah kita nanti. Dan rumah yang menjadi warisan untuk keluarga kita itu insya Allah akan diberkahi dengan doa-doa. Nah itu salah satu yang menurut aku the very best of syariah. Benar ya, itu startnya aja udah kita mulai dengan bismillah gitu ya istilahnya. Begitu udah selesai, alhamdulillah gitu kan, hatinya tenang Dan gitu alhamdulillah lagi kalau ternyata rumah-rumah di Medland ini katanya ada subsidi. Oh. Subsidi DP. Ah iya benar. Tadi kan kita udah Ngobrol banyak colek ya. Iya, jadi ternyata kayak apa ya, subsidi ini kayak diskon ya. Ya. Jadi diskonnya itu up to
itu 5%. Dan ini diberikan bukan cuma rumah dengan harga tertentu, tapi di keseluruhan red projectnya Medland pun juga ada subsidi DP ini gitu ya. Ya, jadi katakanlah misalnya harga rumahnya 700 juta nih Ya, ya, Mar, ya, ya. ya. Berarti kan kalau dapat 5% aja sebenarnya udah terdiskon 35 juta. Atau 2,5%-nya aja kita udah menghemat 17,5 juta persen. Ditambah kalau kita menggunakan KPR BSI tadi ada free biaya Ya. seperti AJB, akta jual beli, terus apalagi Mas aku lupa. Oke. Tadi loh yang diceritain ke Oh, aku iya. yang Di- bentar lagi aku di- akad itu. Di spill juga nih Kak Al di sini. Ya iya dong. Di-spill dulu, di-spill. Iya, Oke. iya. Diskon dan free di mana-mana masa Oke. enggak? Benar-benar. Share. Tadi kan kalau Medland udah kasih sebenarnya free atau diskon dari DP ya. Kalau pakai BSI, nah Oke. tambahannya apa lagi Mas Soemi? Oke, jadi kalau di BSI ini selain tadi ya, untuk yang Bapak Ibu teman-teman mau ambil di Medland, sebenarnya kita lagi ada spesial, kita nyebutnya apa ya, spesial price lah. Jadi khusus untuk yang ambil di Medland itu Bapak Ibu bisa ngambil dengan rate margin yang murah. Kalau bahasanya kita boleh secara angka itu single digit 7,8 itu bisa ngambil untuk yang Medland. Jadi emang secara khusus kita bikin program yang mau beli di Medland itu secara angsurannya itu tetap kalau ngambil yang 7,8, atau kalau misalkan mau yang lebih murah dengan skema berjenjang ya. Jadi kalau skema berjenjang ini insya Allah bisa lebih mengakomodir cash flow juga karena dia lebih rendah di awal, itu dia setara 3,78. Jadi itu bisa lebih memudahkan juga. Dan kalau tadi free-nya itu kita skemanya ada biaya KPR yang bisa dimasukkan ke kewajiban. Jadi nggak usah disediain di awal. Kalau kayak tadi kan cerita Kak Al, berarti kita di awal tuh harus nyediain DP, harus nyediain biaya untuk di bank, ada asuransi, ada notaris dan lainnya. Nah sekarang DP tadi dari Medland ada promo, nanti untuk yang biaya-biaya ada juga dari bank. Jadi nanti mungkin dari nasabah tinggal ngumpulin niat aja untuk mau beli rumah, karena dari sini ada subsidi DP, dari sini ada subsidi untuk biaya juga. Niat itu di atas segala-galanya sebenarnya, niat segala-galanya karena itu yang menggerakkan semua hal ya Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin tambahan dari aku, singkatnya gini, yang namanya KPR berjenjang itu sebenarnya dibuat untuk menyesuaikan dengan progres peningkatan income kita. Jadi kita bayar cicilan di beberapa awal tahun itu sangat lebih kecil dibandingkan tahun-tahun nantinya. Tapi dengan cicilan yang kecil ini berarti kita udah secure, kita udah punya rumah dan kita bisa jalan terus lancar untuk bayar cicilan. Katakanlah misal rumahnya 700 juta ya tadi, terus cicilan di 3 tahun pertama mungkin sekitar 4 jutaan. Tapi nanti 3 tahun atau 5 tahun berikutnya naik jadi 7 jutaan. Tapi aku yakin insya Allah kita semua seiring usia kita, seiring pertambahan karir kita, income kita naik. Atau kalau misalnya nggak naik, paling nggak harga rumahnya Propertinya naik. kamu bisa jual. Bener. Jadi jangan nanya ke aku gimana KPR berjenjangnya, salah. Tanyanya ke Mas Suhaimi dan teman-teman BSI di belakang. Oke, jadi memang sudah di set up tampaknya ya kalau dari BSI sendiri untuk ngelihat peningkatan dari karir, salary kita kan diharapkan pasti ada kenaikan dan peningkatan gaji sehingga nanti akan lebih mudah. Peningkatannya pun juga nggak gede gitu kalau berjenjangnya, cuma tipis-tipis berapa persen sih? Tipis-tipis. Cuma Jadi tipis-tipis. kalau secara angka persen mungkin 3 ke 7 tuh berarti 4, hanya 4%-an lah. Iya. Nah, kalau Banyak pertanyaan sebenarnya yang justru kadang-kadang suka ragu dan takut dari awal ketika mau punya KPR, justru malah Mas Soemi. Kayak gimana sih caranya supaya aku tuh nggak di reject gitu KPR, aku tuh nggak ditolak sebagai orang yang mau nyicil gitu. Nah ini banyak banget suka ada yang keraguan-raguan, makanya kadang nggak ada yang cari taunya tuh cuman takut ke bank ini karena takut ditolak gitu. Nah ini mungkin sebagai catatan atau poin penting yang teman-teman atau Medland People di sini harus tahu nih Mas Soemi. Oke, jadi kalau misalkan yang secara umumnya ya, kalau kita mau KPR tuh yang pasti tadi lihat kemampuan membayar kita. Kalau tadi Kak Al sempat sampaikan, let's say angsuran itu kurang lebih 30%, atau kalau mau di stretch-nya itu ke 50%. Nah itu mungkin itu yang kita lihat dulu, bahwa kalau kita gaji 10 jutaan,
berarti aku mau ngambil KPR yang cicilan 3 juta per bulan lah atau 5 juta per bulan ya, itu yang jadi satu kunci yang pertama. Terus yang kedua juga secara pencadangan dana lainnya tuh udah disiapin juga, kayak tadi kan selain siap angsuran berarti kita harus siapin kayak tadi ada DP, ada misalkan untuk yang biaya KPR atau misalkan dalam beli rumah itu ada pajak jual beli. Nah ini itu harus disiapin juga, tapi tadi dengan yang beli di Metra ataupun yang di BSI udah ada keringanan lainnya sehingga nanti cukup mungkin kayak pajak penbelinya aja yang kita siapin. Dan yang secara umumnya adalah karakternya sih Kak Maria. Jadi kita lihat sekarang banyak fenomena pinjol, pay later gitu yang makanya kalau teman-teman diajak selfie sama temennya megang KTP itu jangan, karena kayaknya itu mau dipakai buat bahaya ya. Jadi itu yang karakternya dilihat, karena secara yang kita tahu ada sebutannya sekarang slik OJK, kalau dulu BI checking, nah itu yang secara perbankan lihat. Kalau slik OJK tuh yang pasti utama kita perhatikan. Oke. Itu dia. Nah ini nambahin mungkin Kak Al. Mau banget. Aku mau properti cicil properti juga, tapi aku udah keburu kemarin nyicil motor gitu. Nah ini kan mungkin jadi satu keraguan-raguan juga, walaupun mungkin nggak ada keterlambatan, nggak ada rapot yang jelek lah gitu ya. Tapi karena limit tadi ya, limit kreditnya mungkin akan berkurang karena sudah ada cicilan sebelumnya. Ini kayak gimana nih menyiasatinya Kak Al? Ini ya alhamdulillah ya, dari kecil itu, atau ini juga buat bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak, ketika anak sudah bisa membuka rekening bank, buka. Karena ternyata salah satu yang membuat saya berhasil selalu lulus approval KPR itu adalah riwayat transaksi bank. Yang pertama, kamu sudah berapa lama punya tabungan di bank itu? Yang kedua, isi tabungan itu seperti apa? Dan pertama kali aku nabung ketika aku punya KTP, banknya masih sama. Ketika bank, kan kamu mau apply KPR, cari dong yang paling murah gitu kan. Benar. Terus kamu apply kemana-mana, itu lolos semua. Kenapa? Aku udah nabung dari 17 tahun. Dia ngeliat betapa mahirnya aku menabung gitu. Sampai akhirnya punya pendapatan. Sebisa mungkin gaji kamu ditransfer ke rekening yang sama. Dan riwayat transaksi kamu itu nggak akan pernah berbohong. Bank itu udah gampang banget ngebaca orang, apakah dia boros, apakah dia bertanggung jawab, apakah dia bisa menabung, itu cukup dari tabungannya, rekening. Kenapa bank selalu nanya, mau kamu apply visa, apply KPR, rekening bank 3 atau 6 bulan terakhir. Mana yang direkayasa, mana yang memang natural, itu udah kelihatan. Kenapa bank melakukan itu? Bank itu memberikan uangnya, kepercayaannya kepada kamu untuk kamu bisa punya rumah. Nah mereka juga lihat dong, ini resiko nggak ya kalau aku kasih uang ke mereka, mereka bertanggung jawab apa enggak ya? Makanya kadang ada orang yang nanya, saya udah checklist semuanya nih gitu, kok masih di reject? Nah pertanyaannya, apakah saldo rekening yang disubmit itu buatan dalam 3 atau 6 bulan terakhir atau enggak? Karena KPR itu adalah kredit hutang yang paling besar yang pasti kita lakukan secara selama hidup kita. Jadi kalau rahasia aku mau sukses KPR ataupun membekali anak-anak kita, ketika dia sudah bisa punya tabungan, bukain deh. Langsung gitu ya. Ini jujur ke spill lagi sih bener. Jadi selain yang pertama sih OJK, memang riwayat transaksi di rekening itu pasti dilihat banget. Iya. Jadi itu termasuk salah satu yang supaya kita bisa lolos gitu ya, approval KPR-nya gitu ya. Selain tidak punya tunggakan di mana-mana, tapi riwayat dalam rekening tabungan itu juga termasuk salah satu yang dicek gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa mulai diperhatikan nih, kira-kira keraguannya sudah sampai batas mana? Masih ragu sama banknya, ragu sama rumahnya, atau sebenarnya ragu sama diri sendiri karena catatannya belum bagus? Kalau takut nih, COVID, ya banyak yang krisis, ya kan? Ya udah, sekarang kita bikin plannya. Kalau saya dalam 2 atau 3 tahun ke depan mau beli rumah, ini apa yang bisa saya lakukan terhadap kondisi finansial saya? Adakah hutang yang harus dilunasi? Adakah tabungan nih yang bisa disatukan agar terlihat semua saldonya tuh berapa gitu? Karena yang kita perlukan sebenarnya cuma satu rekening, bukan rekening bank 1, rekening bank 2, rekening bank 3. Dirapihkan dalam satu riwayat.
Itu yang mungkin kalau misalnya sekarang lagi Kak Al, rekeningku lagi berantakan nih, gimana ya? Ya udah satu persatu. Kalau misalnya masih banyak hutang atau cicilan, berarti memang belum waktunya kamu beli rumah. Ya. Dan kalaupun kamu paksakan, belum tentu lolos KPR-nya. Sesimpel itu. Sesimpel itu ya Mas ya. Tapi kalau limit atau misalnya dari sisi hutangnya itu masih kecil gitu Kak Al, jadi belum sesuai dengan standar financial planning kan 30%. Kalau misalnya kita cicil bisa di stretch sampai 50%. Masih ada nih uangnya gitu ya dari cicilan aku cuman kepake 5% kok, masih ada sisa 25%. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu penyemangat nggak nih Kak Al? Oh ya, ya pasti. Apapun yang kamu sisihkan dalam tabungan kamu itu akan menjadi pencatatan. Tapi approve apa enggaknya ya tergantung banknya. Balik lagi ya. Tapi kan ini hal-hal yang bisa kita usahakan. Sisanya wallahu alam nih. Bener. Gitu. Kalau tahun ini oh ternyata masih belum bisa gitu. Oh ya udah berarti tahun keduanya gitu. Iya. Dan enaknya ya kalau misalnya banknya kerjasama sama developer itu jauh lebih mulus. Dan biasanya kalau udah ketemu langsung nih sama banknya dan kita cerita share permasalahan personal yang lagi kita alamin, ada aja solusinya ya Mas Soemi ya. Sebenarnya nanti bisa dibantu juga dari pihak bank. Oh Pak, Ibu begini gitu harusnya gitu ya biar lolos. Ya nggak sih? Iya, jadi pasti ada prioritas ketika tadi benar kata Kak Al, developernya udah kerjasama dan banknya juga udah punya produk KPR yang cakep gitu ya. Dan tadi juga sama kita berusaha teman-teman di kantor ini seperti Kak Al ya, yang bisa sebagai financial planner juga. Jadi dilihat dari profilnya nasabah, itu kita lihat bahwa ini sebenarnya cocok untuk yang kalau kita masih banyak stok itu rumah yang seperti apa atau enggak rumah yang harga berapa, cocok di angsuran berapa. Nah itu kita bisa mengarahkan juga sebenarnya di teman-teman. Dan kalau misalkan Bapak Ibu yang sekarang minat, ini otomatis banget kita ada booth BSI di balik dinding ini. Ini ada booth BSI di belakang. Nanti bisa langsung datang aja ke booth BSI yang di belakang kita. Itu yang insya Allah kita bisa langsung memfollow up keinginan Bapak Ibu yang mau beli rumah di momen Medland ini yang ya moga-moga nanti cocok semuanya. Jadi secara kesiapannya Bapak Ibu sudah cocok dan nanti program promonya insya Allah pasti lebih cocok ya dari yang developer sama bank. Itu semoga nanti bisa langsung datang ke cabang BSI terdekat yang kita sekarang ada boothnya juga di sini di belakang. Aku tadi udah minta hitungin, jangan sedih. Udah. Bisa. Masih bisa sampai besok juga? Masih bisa ya? Masih bisa. Jadi kalau hari ini ngitung, oh besok ada. Hari ini ngitung dulu 24 jam mikir, 24 jam mikir, pokoknya datang lagi. Iya, besok datang lagi gitu. Oke, tapi ini jarang-jarang sekali ya. Biasanya memang kita kan kalau mau tanya-tanya soal masalah KPR, hitungannya gimana, jarang banget ada fasilitas seperti ini yang disediakan sama Medland. Jadi langsung dikumpulin di sini, cek rumahnya cocok, ketemu banknya cocok, bungkus. jodoh, bungkus, akad langsung ya. Nah, ini sedikit mungkin sebelum aku buka Q&A, siap-siap yang mau tanya ya ke Kak Al maupun juga ke Mas Soemi. Kalau seandainya kita dalam mencicil gitu ya, ini mungkin sedikit ada tips of investment. Properti kan investasi kita juga, bisa nggak sih kita boost with another investment? Artinya adalah kita juga bisa sisihin uang kita mungkin bisa dapat gain atau cuan dari investasi sehingga ini mempercepat kita juga dalam memiliki rumah, mau memiliki rumah atau penyelesaian kredit perumahan. Oke. Ini sebenarnya ada dua cara yang bisa kita lakukan. Memang kalau kita punya tabungan yang cukup, satu bisa untuk membayar cicilan, satu lagi memang bisa untuk diinvestasikan. Tapi kembali lagi nih, kemampuan kamu berinvestasi seperti apa? Jangan kayak, oh yang paling cuan investasi saham, tapi pengetahuannya misalnya masih di angka 5. Yang ada uang kamu hilang, kamu stres, ya kan? Yang kedua adalah hal yang bisa dilakukan oleh kebanyakan kita semua menurut aku adalah income planning. Karena 70% harta dan aset yang kita miliki, terutama rumah dan mobil, itu didapatkan dari hasil kerja kita. Cuma nggak banyak yang menyadari gimana nih caranya kita membuat perencanaan terhadap sumber income kita. Kalau di tahun pertama sekarang ini gitu, income aku misalnya masih UMR. Kira-kira gimana caranya 3 tahun lagi yang 5 juta ini bisa jadi 10 juta. Jadi pertanyaannya di situ.
Kalau kantor yang sekarang misalnya bisa menaikkan sekitar 30%, berarti aku harus mendapatkan kenaikan 70% dalam 3 tahun dari mana? Apakah dari bekerja tambahan atau dari hasil investasi? Karena banyak orang selalu mikir, oh kalau mau nambahin duit tuh harus investasi. Oh padahal nggak juga. Gimana cara kamu bisa punya plan agar kenaikan gaji kamu itu selaras gitu. Jadi banyak cara, bukan hanya mau dapat uang tambahan dengan investasi gitu ya, side hustle lain, cari pendapatan tambahan gitu ya. Bikin bisnis kecil-kecilan itu juga bisa dilakukan. Artinya adalah banyak faktor pelengkap lain yang bisa membuat Bapak Ibu atau teman-teman semua di sini untuk nggak ragu lagi punya rumah, karena banyak hal yang bisa dilakukan gitu untuk bisa memiliki rumah. Fasilitas kemudahannya juga sudah disediakan dari pengembang, developer maupun jadi dari bank, dari Matlin, dari BSI, semuanya ada. Jadi semua aman, hati tenang, hati nyaman, rumah impian pun di genggaman. Mantap ya. Oke, saya akan buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau tanya sama Kak Al ataupun juga Mas Wemi, langsung Bapak yang depan, boleh teman-teman di delivery ininya, apa namanya, mikrofonnya. Ada yang mau tanya di depan, oh langsung dari Kak Al ya. Monggo, sebutkan nama dan dari mana Pak? Udah mau beli rumah yang mana nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya Cahyo dari Bekasi ya. Pertama ke Bapak, yang saya pelajari bisnis syariah adalah negosiasi antara pihak pembeli dan penjual sesuai kemampuan. Tapi kalau tadi Bapak sebutkan udah ada range, itu berarti bank komersial masuknya, bukan ke bank syariah. Pertama itu ya. Kedua, yang namanya bank syariah, contohnya saya pada saat COVID usaha saya lumayan ambruk dan ada terjadi masalah di bank. Syariah itu seharusnya bisa membantu, tapi kalau masih melihat dari penghasilan, menurut saya itu bukan membantu, karena yang namanya saya bekerja juga, usaha juga, tapi usaha saya saat COVID itu berantakan karena ada cabang di mana-mana dan setiap cabang itu kita tidak boleh dine in ya, saya di makanan. Akhirnya mau nggak mau satu persatu harus ada yang saya kalahkan dan itu terjadi permasalahan di perbankan. Dan seharusnya perbankan syariah itu bisa membantu calon nasabah seperti saya ini. Oke, terima kasih. Oke, nggak apa-apa Pak, dipegang dulu aja mikrofonnya. Mas Wemi bisa langsung jawab mungkin keresahan dari Pak Cahyo. Baik, mungkin izin menjawab kalau terkait yang tadi. Pertama terkait kesepakatan. Memang syariah itu kita sebagai dua mitra, jadi kalau misalkan di produk lainnya pun kita ada kerjasama untuk modal usaha dan juga kayak kita nabung pun sebenarnya kan ada nasabah sebagai sohibul mal dan bank sebagai mudorib, yang mana itu nyambungnya adalah ketika kita menyalurkan pembiayaan pun dalam hal ini seperti yang jual beli rumah dan murabahah, memang kesepakatan itu yang bisa dikunci di awal Pak. Jadi ketika memang belum sepakat berarti ya itu belum jodohnya, atau ya berarti ya kita belum bisa sepakat ketika kita mau beli rumah. Makanya dengan kalau bahasa margin, kita kan tadi ada yang margin reguler, ada yang special price juga. Nah itu yang kalau belum sepakat ya berarti emang belum jodohnya di situ. Itu yang pertama, karena emang sepakat itu yang yang harus kita pegang. Karena kalau ya kita nggak sepakat berarti itu belum bisa terjadi akad untuk yang pembelian rumahnya. Itu untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua terkait dengan kalau ada penurunan repayment, apalagi kayak kemarin kita ada wabah pandemi COVID. Nah itu bank syariah juga sebenarnya kita tetap membantu nasabah. Kalau misalkan untuk yang existing nasabah yang kemarin kita pun itu kita bantu, kayak misalkan ada keringanan angsuran yang kalau bahasa secara perbankannya kita ada restru, itu ada juga. Bahkan pemerintah pun di kala pandemi kemarin itu ada program untuk yang keringanan angsuran nasabah pembiayaan pun itu ada juga. Jadi memang kita terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan angsuran, insya Allah ada alternatifnya, ada solusinya juga. Itu untuk yang nasabah sudah berjalan. Namun memang kalau untuk yang hendak mengajukan, kenapa memang kita masih mengutamakan melihat dari kemampuan membayar nasabah, karena kayak tadi juga yang seperti Kak Alia bilang, kita harus bisa mengukur kemampuan kita ya, bahwa kita kebutuhan akan rumah, kita mau beli rumah, ya jangan sampai nanti ketika kita sudah membeli itu kita nggak jadi orang yang amanah, bahwa
ketika sudah punya rumah kita ada kewajiban untuk membeli rumah itu secara ngangsur. Kalau di bank itu secara ngangsur, yaitu kita juga agar bisa menjaga amanah tersebut. Karena kalau dibalikin lagi bahwa bank itu sebagai lembaga yang menyimpan dana dari kayak tadi keahlian nabung, kita semua nabung, dana kita ditampung di bank dan bank menyalurkannya untuk pembiayaan, kita jangan sampai zolim juga terhadap nasabah penabung tersebut, karena nasabah penabung juga mengharapkan bank itu memberikan bagi hasil yang maksimal, yang optimal, sehingga memang kita pun menjaga amanah dari nasabah penabung yang kita pegang amanahnya untuk memberikan hasil optimal, dan kita pun memberikan notes bahwa nasabah untuk yang membeli rumah pun agar menjaga amanah tersebut, bahwa kita nggak serta-merta menyetujui permohonan KPR-nya kalau memang tadi ya kurang amanah, dan ya kita nggak bisa mengukur kemampuan sendiri dulu bahwa kita mau beli rumah segini tapi kemampuan penghasilan segini. Nah itu yang kita tetap bisa memfilter dari situ juga sih kalau secara perbankannya ya. Mungkin itu bisa menjawab juga. Mungkin Bapak. kalau masih nanti ada pertanyaan boleh di belakang kali ya konsultasi Iya. lebih deep, lebih dalam lagi gitu ya. Kita akan coba berikan kesempatan yang lain yang ingin bertanya, silakan. Boleh Mas Ayaman itu dia. Boleh Pak, silakan berdiri. Dengan Terima siapa? kasih, selamat sore, saya Yudhistira dari Cikarang. Mas Yudis, oke. Saya mau nanya sama Pak Suhaimi ya, dari sisi financial planner itu kan kesehatan cicilan itu sekitar 30%. Sampai tadi yang seperti kalian bilang sampai di stretch sampai 50%. Nah, dari sisi bank, saya pengen tahu berapa sih yang maksimal kan bisa di-approve gitu. Karena kita juga untuk mengajukan sesuatu kan harus tahu dari insight kita sendiri ya. Apa mungkin apa tidak gitu. Itu aja sih, terima kasih. Silakan Mas Soemi, nanti mungkin bisa ditambahin sama Kak Al juga. Iya. Jadi kalau secara bank juga tadi sama banget. Jadi secara umumnya 30 di stretch ke 50. Kita kalau di BSI sendiri sekarang pun itu di kita nyebutnya kayak DSR ya. Jadi kemampuan bayar maksimal itu dia 50% dari penghasilan yang diakuin. Jadi nanti kita hitung juga dari penghasilan nasabah itu, baik yang sifatnya pegawai tadi dari slip gaji bisa ketahuan berapa nilainya, ataupun dari misalkan memang untuk kondisi saat ini kita BSI baru yang sebatas pegawai aja. Jadi memang kita melihat dari slip gaji yang diakuin tetap dengan prudential banking kita verifikasi ke tempat kerja nasabah dan yang lainnya juga. Nah itu dari penghasilan yang diakuin itu kita bisa accept atau absorb 50% ya. Jadi kalau kayak tadi gaji 10 juta berarti nanti kita sesuaikan nilai angsurannya 5 jutaan. Jadi ya misalkan 5 juta itu sepadan dengan bisa dapat plafon 700 juta atau 800, nah itu masuk. Tapi kalau misalkan kemampuan angsurnya itu nggak sesuai yang nasabah inginkan dapat di 1M atau something, ya berarti misalkan dengan 5 juta dia bisa dapatnya di 500-an atau 600-an. Mungkin itu sih untuk yang perhitungannya. Oke Kak Al, silakan. Izin menambahkan ya, tadi kan 30 sampai 50%. Dengan catatan hanya punya satu cicilan. Jadi kalau misalnya nih Mas siapa tadi maaf? Mas Yudis punya tambahan misalnya cicilan kendaraan motor gitu. Itu tetap harus dalam range yang sama. Jadi jangan lebih dari situ. Yang kedua, yang kita suka lupa adalah pasangan menikah. Yang dicek adalah transaksi keduanya, cicilan keduanya. Jadi jangan mikir kayak ini kan atas nama aku nih rumahnya, yang cicil aku doang. Enggak, yang akan dilihat adalah income kalian berdua. Jika istri tidak bekerja atau ibu rumah tangga, memang sebaiknya dicantumkan seperti itu. Tapi jika istri bekerja ataupun tidak, tapi memiliki catatan hutang, itu yang harus diwaspadai. Bisa jadi penolakannya bukan dari kita, tapi mungkin dari pasangan kita. Gitu. Jadi bisa diperhatikan gitu ya. Jadi kalau udah suami istri mah itu sepaket ya Kak Al? Sepaket. Nggak bisa sendiri gitu. Iya, tiba-tiba ada yang call-nya di atas, Iya, yang satu iya, call-nya iya. bersih, itu ya repot juga gitu ya. Jadi bisa diperhatikan sama-sama kalau misalnya mau ngajuinnya double income gitu ya. Tapi kalau udah menikah sih mau nggak mau ya jadi satu paket ya. Next ada yang mau tanya lagi boleh? Silakan Ibu. Itu mikrofonnya. Silakan dengan Ibu siapa? Saya Ibu Vivi dari Ibu Bekasi. Vivi, Oke. Yang di sini yang saya mau tanya, bagaimana dengan ibu rumah tangga? Apakah bisa mengajukan KPR? Berapa batas umur? Sementara saya udah punya rumah atas nama sendiri. Oh oke.
Ibu sudah punya rumah atas nama sendiri, sudah selesai, sudah lunas? Cash. Sudah cash, oke. Jadi udah punya rumah atas nama sendiri, cash. Jadi rumah ini untuk anak gitu. Oh, Apakah oke. boleh mengajukan KPR yang bersubsidi? Terus berapa maksimal batas umurnya? Oh, gitu. saya mau jadi anaknya Bu, biar saya dibeliin rumahnya juga. Ini sepengetahuan Oke, saya ya Bu silakan, ya. Kak Nanti Al. mungkin kalau salah bisa dibenerin sama Mas Suhaimi. Yang namanya KPR itu pasti yang diminta adalah bukti income. Jadi kalau misalnya income ibu adalah income dari suami, itu yang dilampirkan. Itu bisa. Tapi setahu aku juga, jika ibu ingin membelikan rumah subsidi untuk anak ibu, salah satu persyaratan rumah subsidi itu adalah harus ditinggali. Itu yang biasanya agak susah. Karena biasanya memang rumah subsidi ini lokasinya agak jauh dan harus ditinggali sesuai dengan nama pembeli. Kalau cash mah nggak ada masalah Bu. Oh gitu. Itu kan kalau ibu mau cicil atau mau cash? Kalau rumah subsidi tetap nggak bisa. Atau kalau rumah subsidi nggak bisa, sorry. Harus tetap yang meninggali misalnya anaknya, dan biasanya memang harus rumah pertama. Tapi mungkin bisa dicek lagi ya Bu ya, karena setahu aku rumah subsidi itu memang dikhususkan untuk yang membutuhkan subsidi. That's why salah satu persyaratannya sehingga orang-orang yang mau invest itu agak rumit adalah mereka harus menempati rumah sesuai. Dan memang diinfokan suka ada sidak. Cuma ya saya nggak tahu juga ya. Bener atau kalau enggak gitu untuk, ya? Atas nama juga nggak boleh yang udah punya rumah ya Mbak ya. Harus yang rumah Ya, biasanya pertama. fresh. Ya, jadi misalnya kecuali memang anak ibu yang mau mengambil dan dia sudah memiliki slip gaji, tapi dia harus tinggal di rumah itu. Jadi itu challenge-nya untuk rumah subsidi setahu aku. Berarti nggak ada kesempatan dong Mas. Sementara gimana saya tuh, Mas Suhaimi? penabung Properti ya Bu. Ibu Ibu supaya BSI itu udah lama Oh, banget. nabung di seperti BSI. yang di- Ini aja nih ada subsidi DP ya Bu ya. langsung. Cuma Gimana sebenarnya tuh, ada Mas sih Ibu? kamarnya. Jadi benar banget kata Kak Alia, BSI sebenarnya udah jadi bank penyalur rumah subsidi juga. Mungkin sedikit out of topic karena di Metra ini kita kan rumahnya komersil ya, alias yang pada umumnya. Nah cuma kalau yang subsidi sebenarnya BSI udah punya juga. Yang kalau bicara lokasi kita ada yang kerjasama daerah Cikarang dan Cibitung. Memang benar banget kata Kak Alia bahwa rumah subsidi ini ditujukan untuk yang belum pernah punya rumah sama sekali dan nasabahnya itu memang harus yang berpenghasilan tersebut. Jadi memang perlu di-triggernya adalah kalau ibu ada anaknya tadi, anaknya sudah berpenghasilan, maka anaknya yang maju sebagai nasabah. Karena kalau ibu udah terbaca punya rumah itu yang nggak bisa Nah, ambil. oke, kalau umpama anaknya udah Iya. punya slip gaji, Uh-uh. anakku udah punya, Heeh. terus udah berpenghasilan, memenuhi syarat. Iya. Apakah yang ketiga yang sulit Mas harus ditempatin Harus itu ditinggalin. Harus ditinggalin. Harus Karena memang ditinggalin. program pemerintah itu semangatnya untuk nasabah middle low yang berpenghasilan rendah yang belum pernah punya Berkeluarga, rumah. iya. Jadi emang Iya, semangatnya untuk ditinggalin, bukan untuk yang sekedar investasi karena menyimpang dari tujuan pemerintah untuk Betul, menyediakan betul, rumah yang layak bagi nasabah berpenghasilan rendah. Iya. Jadi emang wajib fardu ain di tempat Farduin betul, dan itu udah salah satu juga sebagai plannya pemerintah juga Iya. untuk memberikan akses perumahan yang layak huni, sekaligus juga untuk memberikan kesempatan teman-teman yang belum punya rumah untuk bisa Iya. punya hunian gitu. Jadi memang harus ditempatin. Nggak apa-apa Bu, ditempatin aja, suruh tempatin anaknya. jauh kerjanya. Jauh kerjanya ya. Mungkin bisa dipikirin lagi, tapi mungkin Iya. nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi kali aja mau ngambil di salah satu yang bukan subsidi Bu, di Medland yang lain ya. Duitnya yang nggak cukup. Didoain nanti banyak dapat rezeki ya, amin. Ada KPR berjenjang loh Bu. Iya bener langsung ya. Berikutnya ada yang mau tanya, silakan. Mumpung, oke silakan kakak cantik yang di pojok pakai baju putih, silakan. Perkenalkan, nama saya Sekar dari Kenapa ibu? Oh, usia maksimal berapa? Untuk KPR usia Kalau kita sih minimal 21. minimal Tapi- 21. Tapi kalau maksimal tadi menyesuaikan jangka waktunya mau diambil berapa. Jadi kayak misalkan sesuai usia pensiun yang umumnya di 55, 56, 57, 58. Nah, kita mengikuti usia pensiun tersebut. Oke. Jadi kalau misalkan sudah usia 50 berarti tenor yang bisa diambil hanya 5 tahun kalau usia 55. Tapi kalau misalkan tadi masih usia 20 atau 30 berarti masih bisa lama tuh tenor maksimalnya. Yang pasti Oke. kalau segmen pegawai kita adalah usia minimal 21, maksimalnya usia pensiun. Oke. Itu dia. Itu bisa dicatat ya Bu. Silakan kakak, dengan siapa namanya? nama saya Sekar dari Bekasi. Jadi saya mau nanya, ada nggak
ada nggak sih solusi dari perbankan syariah buat anak muda yang mau ambil KPR rumah pertamanya? Solusi untuk KPR pertama, Ya, First Jobber. Kamu umurnya berapa sekarang? 20. 20. 21 tadi minimal. Setahun lagi. Boleh nggak? Tapi nggak apa-apa, ada nggak solusi ini apa namanya? Berarti kamu udah lulus kuliah ya? Mungkin baru dapat kerjaan, mau langsung punya rumah nih, Mas Soemi. Misalkan kalau kata anak sekolah datang lagi 2-3 tahun lagi. Nah ini sebenarnya cukup setahun lagi. Jadi kalau memang mau ambil rumah pertama, yang pasti karena secara perbankan kita lihat kemampuan nasabah tadi ya pasti berpenghasilan. Yang mana kalau berpenghasilan itu kan ikut ya otomatis lah kita misalkan dapat kerja di mana ataupun dapat penghasilan dari manapun. Nah cuman tadi yang sempat Kak Al apa ya di notes juga di awal, nabung aja dulu. Jadi karena memang bank pasti nggak jauh dari tabungan juga, makanya bisa dicoba mulai nabung dari situ. Yang mana sebenarnya tabungan juga kan untuk perencanaan kita ke depannya ya tadi bisa nabung untuk jaga-jaga DP-nya atau enggak jaga-jaga untuk biayanya ataupun yang lainnya juga. Jadi bisa Jaga-jaga harganya naik gitu kan? Jadi selama kalaupun belum dapat kerjaan bisa mulai menabung di situ, karena pada akhirnya pun ketika kita nanti ngajuin ngajuin KPR ke bank pasti dimintakan rekening lagi. Dan yang tadi kita coba nabungnya aja dulu, karena nanti pun tabungan itu yang jadi salah satu prasyarat yang kita akan cek juga. Nah itu makanya ya niat dulu dan nabung dulu aja paling kalau untuk yang aku mewakili sedikit Gen Z nih, karena kan sekarang kerjaan atau income tuh bisa dapat dari mana aja kan ya, nggak harus dari kerjaan di kantoran, fix income bulanan. Tapi anak-anak sekarang tuh lebih jago-jago untuk punya uang entah gitu ya, mereka lebih cepat bisa menghasilkan. Nah kalau yang kayak gini-gini tetap dibutuhkan slip gaji atau pekerjaan yang tetap, ataukah cukup ada income aja ini bisa Mas Waimi? Oke, jadi kalau secara perbankan memang kita masih melihat dia fixed income alias income Gaji, yang tetap tuh dari mana? Gaji. Jadi memang harus yang punya pekerjaan tetap di satu instansi atau perusahaan tertentu. Kalau misalkan tadi dia banyak side kiri kanannya dapat dari manapun, yang pasti bukan slot ya. Nah itu buat tambah-tambah nabung aja. Jadi ya tadi buat DP biaya tadi kan nggak kecil juga, cukup ya let's say dengan harga properti komersil 1M pasti otomatis rata-rata bisa 10% biaya yang harus disiapkan. Jadi 10% alias 100 jutaannya juga nggak kecil. Nah makanya kalau ada tambahan lainnya itu bisa untuk tambahan di tabungannya aja, jaga-jaga untuk biaya. Tapi kalau untuk perbankan masih melihat dari kontinuitas dia kerja di mana yang bersifat tetap, alias harus pegawai ataupun karyawan di satu instansi atau perusahaan kayak gitu. Oke gitu ya, padahal kadang-kadang yang di luar perusahaan tuh lebih banyak gede. biasanya. Beneran nah itu buat tambah-tambah tadi aja, atau misalkan buat yang sudah berjalan itu bisa untuk tambah-tambah juga ketika ingin melakukan pelunasan dipercepat. Nah itu bisa juga sebenarnya. Kalau ada tambahan nggak kira-kira untuk teman-teman muda yang udah punya eager gitu untuk bisa punya rumah gitu dengan berbagai macam hal syarat dari perbankan gitu ya, atau rumah yang ingin dicapai? Yang pertama tuh harus punya tabungan. Kamu disiplin menabung, kamu membangun your personal history untuk bank dan kamu sendiri. Terus yang kedua, bikin rencana karir. Karena kalau kamu tidak pernah merencanakan karir kamu juga tidak akan melihat nih gimana ya progres kenaikan gaji kamu. Terus yang ketiga, yang ketiga itu menurut aku adalah cari dan rajin riset ke acara-acara seperti ini. Karena promo biasanya hanya ada di pameran, fix cuma ada di pameran ataupun expo properti. Jadi setiap ada promo atau apa, iseng-iseng mampir tanya, iseng-iseng mampir tanya. Semakin kamu banyak bertanya, semakin kamu tahu apa yang sebenarnya kamu butuh. Kalau menurut aku sih seperti itu. Mungkin bisa dicoba nih, kamu masih muda banget ya, jadi masih banyak hal yang tapi bisa semangatnya punya rumah luar biasa. Kalau sekarang di afirmasi positif, kalau aku lihat-lihat kayak gini nih, besok nih jadi punya gue gitu. Kalau aku kayak gitu tuh ya, aku afirmasi positif, pasti nanti bakalan tercapai ya. Next, ada lagi yang mau tanya? Silakan, Mas yang di depan. Perkenalkan, nama saya Radit dari Bekasi. Ada gak sih rumus untuk nabung berapa persen dari penghasilan untuk DP rumah? Misalnya income kita itu masih 1 digit, contohnya 8 juta. Oke, income 8 juta, berapa persen sih tabungan untuk DP rumahnya?
Kak Al, kalkulatormu langsung dihitung. Mainkan Kak Al. Oke. Pertanyaannya nih, nggak apa-apa, Mas Radit boleh pegang dulu. Mas, biaya hidup kamu berapa? Kamu dari 8 juta bisa nabung berapa sekarang? Ya sosok 4 juta maybe. 50%-nya berarti ya. Itu udah gede banget. Itu kok bagus ya. Itu udah gede banget. Bagus banget loh. Dan ketika kamu hitung 12 bulan, kamu udah punya 48 juta. Ya kan? Pertanyaan aku, kira-kira tahun depan naik gaji apa enggak? Kalau belum nih, kamu udah punya 96 juta. 96 juta itu mendekati 100 juta. Kalau aku jadi kamu, yang aku lakukan sekarang ini adalah aku belajar investasi. Salah satunya aku harus akui saham. Sejelek-jeleknya satu saham, jika kamu pilih dengan baik dan benar, setahun tuh 30% bisa dapat. 30% bisa dapat. Kenapa kamu melakukan ini dari muda? Karena semakin tua, kita nih yang ada di sini semakin takut sama risiko. Dan mulailah dari hal yang kecil. Tadi aku bilang, kalau setelah 3 tahun kamu masih berada di perusahaan yang sama dan tidak ada kenaikan gaji, kamu bertanya, kamu mau selamanya nggak ada di perusahaan yang seperti itu? Langkah ketiga yang bisa kamu lakukan, cari high skill income job. Dimanapun kamu bekerja, secapek apapun kamu bekerja, hanya orang yang memiliki high skill income yang akan memiliki gaji lebih gede lagi. Salah satunya high skill income itu seperti apa? Sales. Kenapa gaji mereka gede? Karena mereka berkontribusi kepada langsung perusahaan. Kamu minta gaji, katakanlah Radit, ya saya minta gaji naik deh 20 juta. Bos kamu akan nanya, kalau saya kasih kamu 20 juta, kamu bisa bawa sales berapa? Part of negotiation. Kalau kamu tidak pernah merencanakan arah karir kamu tidak pernah tahu skill set apa yang harus kamu naikkan. Dan high skill income people itu banyak yang aku tahu gajinya lebih gede daripada pengusaha. Pengusaha. Kamu tahu nggak bedanya nih ya? Karena dulu aku kerja di perusahaan dan sekarang aku pejuang invoice ya. Kalau dulu aku di perusahaan, gajiku itu net. Katakanlah misal gaji aku 15 juta. Mau aku lagi sakit, mau aku cuti, mau aku tidur, mau aku weekend libur, 15 juta pasti di tangan. Ketika kamu menjadi seorang pengusaha, kamu pikir deh, aku harus menghasilkan omset, aku harus jualan berapa nih biar aku bisa bawa 15 juta. Kalau kamu menghasilkan 15 juta, kamu harus bayar transport kamu berapa, sewa berapa, bikin produk berapa. Belum tentu hasil income 15 juta kamu bisa bawa pulang 15 juta. Jangan pernah mengecilkan pekerjaan kamu. Yes. Yang harus kamu besarkan adalah skill set kamu. Itu aja Skill yang apa dari sih yang lain yang bisa kita punya, yang bisa kita gali gitu ya untuk meningkatkan income kita. Tapi dari yang kamu punya 100%, 50% aja kamu udah bisa simpan. Itu luar biasa banget ya. Itu udah pencapaian gitu ya. Tinggal kamu set up kira-kira kapan kamu mau punya rumah. 1M mah bisa ya dengan tadi Bisa, 8 juta 50%. Boleh tahu Radit ya. umur berapa sekarang? 21 baru 21, aduh udah. Udah. Udah, 25 bisa. udah. 25 bisa. Percaya. Kebangetan kalau nggak bisa. Iya. Oh Kebangetan iya, kalau nggak pasti bisa. Mau punya yang mana juga Insyaallah bisa gitu ya. Dan gak usah khawatir gitu. Kamu udah ada apa ya, source-nya kamu udah punya gitu ya. Ini di sebelah mbaknya atau bukan? Pacar ya bukan? Oh pacaran. Salah. Baru mau Bajunya salah. Oh iya. Gosip Sudah aja ya. color couple mereka. Salah. Oke, semangat ya Radit ya. Satu lagi deh. Ada yang mau tanya nggak? Satu lagi. Karena makin seru makin semangat. Masih ada yang ingin tanya? Tampaknya udah semua ya. Mungkin ini jadi closing statement atau jadi sesuatu yang jadi bekal supaya nggak cuman berhenti di sini aja. Jadi nanti dipikirannya bisa dari sampai rumah nanti kira-kira aku deh ngambil yang itu. Aku akhirnya jadi deh pakai BSI. Apa nih Kak Al? Yang harus kemudian menjadi bahan pertimbangan, pemikiran dan jadi keputusan pastinya. Kalau dari aku, kenapa kita wajib punya rumah? Sekarang banyak lagi ngetren kan, beli rumah atau sewa. Sekarang ini nggak apa-apa kamu nyewa, tapi batas umur kamu mau nyewa itu menurut aku adalah 35 sampai 40. Kenapa?
belajar dari COVID kemarin, orang-orang yang terbiasa nyewa rumah mendekati masa pensiun nggak ada yang bisa beli rumah. Salah satunya kenapa? Ingat, KPR hanya bisa diambil sebelum kita pensiun. Dan kenapa mereka selalu menunggu sampai pensiun? Karena tabungannya tidak pernah cukup. Sekarang PR-nya adalah gimana mencukupkan tabungan kita agar kita bisa memberanikan diri komitmen punya rumah. Silakan Kak. Nyambung ya ke Mas Emi gitu kan. Jadi rumah itu sewa atau beli, sewa nggak apa-apa, tapi ada batasan usia. Semakin lambat kamu memutuskan untuk membeli rumah, semakin tidak terbelilah rumahnya itu ya. Apalagi udah over age, udah di atas 40 tahun, jadi masa pensiunnya udah tinggal 15 tahun lagi gitu. Kalau ini karena untuk yang formal kerjanya ya di kantoran ya. Soalnya nggak kebayang, kamu bayangin kamu umur 50 atau 55 tahun, tiap tahun harus nyari rumah untuk disewa. Sampai kapan? Itu jadi bahan pemikiran ya. Nah, dari Mas Emi ya, biar semakin mantap dengan apa yang menjadi diskusi kita hari ini gitu ya, dengan berbagai macam fasilitas yang juga BSI punya, pasti ini membuat Medland People juga nggak akan ragu lagi untuk bisa ambil rumah di Medland pakai BSI. Silakan Mas Emi. Oke, langsung ditangkap nih umpan silangnya. Yes. Jadi ya tadi sepakat bahwa memang keputusan itu di tangan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian juga. Jadi jangan mengecilkan kondisi saat ini, dan keputusan ada di Bapak Ibu dan teman-teman. Dan ini kalau kita lihat bahwa rumah itu adalah sebuah kebutuhan, jadi memang tetap harus jadi sesuatu yang kita utamakan. Kalau tadi misalkan kita sewa dulu sekarang, tapi tetap harus rencanakan untuk punya rumah. Dan juga kalau untuk yang saat ini ya tadi, dengan adanya Medland momen ini dan juga BSI juga, teman-teman Bapak Ibu bisa langsung aja yang memang niat ingin beli rumah. Karena memang kalau kita katakan antara mampu dan mau, itu memang ketemunya ketika mampu dan mau tersebut. Ketika orang mau punya rumah itu sudah mampu tapi belum mau, itu nggak akan ketemu. Atau mau aja tapi belum mampu juga nggak akan ketemu. Sehingga memang ketika orang itu mampu dan mau, itu insya Allah momentumnya dapat gitu. Dan kalau misalkan banyak kita dengar tagline itu nyari kuliah di BSI, nah ini nyari rumah juga bisa di BSI aja. Jadi yang mau beli rumah di Medland, yang mau dengan KPR syariah, itu bisa datang ke BSI aja. Karena ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Mantap, cakep. Ih, harusnya tadi pakai cakep kali ya. Langsung aja. Tapi diskusi dan talk show kita emang udah cakep banget hari ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu cari, yang Bapak Ibu butuhkan semuanya dari sisi rumah ada di Medland, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk kredit kepemilikan rumah ada di BSI gitu ya. Kalau mau konsultasi boleh follow DM juga ke Instagramnya Kak Alia ya Natasha, dan tanya aja di situ ya. Kak, aku masih ragu ini, pokoknya bombardir aja dengan pertanyaan ya. Mudah-mudahan itu juga bisa menguatkan Bapak Ibu untuk memutuskan langsung segera punya hunian, punya rumah saat ini juga. Karena kalau punya rumah kapan lagi kalau bukan sekarang pastinya ya, untuk bisa memutuskan, untuk bisa ketemu mau dan mampunya itu kalau kata Mas Suhaimi ya. Oke, Medland People, thank you banget udah dengerin talk show belanja properti, Medland Belanja Properti hari ini. Untuk Medland People yang gabung di Medland Channel juga thank you so much sudah bergabung. Jangan lupa ikuti keseruan talk show yang akan diadakan oleh Medland sampai dengan bulan Oktober nanti ya. Kita masih akan terus membagikan informasi apa saja proyek-proyek Medland, dan juga diskusi-diskusi bersama dengan influencer dan yang keren-keren pastinya, dan juga kerjasama dengan bank-bank yang akan memberikan fasilitas dan kemudahan untuk bisa memiliki properti. Thank you so much udah dengerin kita hari ini, Mas Suhaimi, Kak Alia, thank you juga. Kita bertiga pamit ya. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.